Dinobatkan menjadi salah satu wanita terkuat di dunia versi Asia Globe Magazine. Berkat kegigihannya, ia juga dijuluki wanita listrik. Namun, membangun pembangkit-pembangkit listrik di daerah terpencil bukan tujuan utamanya, melainkan ia ingin membangun perekonomian warga agar mereka bisa mandiri. Simak perbincangan saya bersama Tri Mumpuni dalam Satu Indonesia. And we've got social entrepreneurs like Tri Mumpuni, who has helped rural communities in Indonesia harness the electricity and revenues of hydropower and Tri Mumpuni Wiyatno, Direktur Institusi Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan IBK ini mengabdikan dirinya bagi masyarakat desa bersama sang suami Iskandar Budi Saroso Kuntoaji. Berawal dari seringnya mereka berkeliling ke pelosok, kemudian melihat sumber air yang melimpah, keduanya berinisiatif menghidupkan potensi desa lewat pengadaan listrik bertenaga mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga air berskala kecil. Tri Mumpuni melihat listrik sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Listrik yang diproduksi bisa dimanfaatkan untuk masyarakat setempat atau dijual ke PLN. Alhasil, desa jadi punya pemasukan. Kini, lebih dari 80 pembangkit listrik tenaga mikrohidro berdiri di pelosok Nusantara, bahkan mancanegara. Dari Subang, Jawa Barat, ini adalah salah satu pembangkit listrik tenaga mikrohidro, di mana di sini saya juga sudah bersama dengan sang wanita listrik, siapa lagi kalau bukan Ibu Tri Mumpuni. Halo Bu Puni, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Terima kasih sudah mau datang ke daerah terpelosok. Kita juga senang banget diajak mampir ke sini Bu. Dan Ibu ini kan ternyata sudah lama ya Bu ya, 25 tahun keluar masuk desa, melihat potensi masyarakat juga yang ada di sana gitu ya. Awal mulanya mendasari Ibu melakukan hal tersebut apa sih? Jadi sebetulnya begini ya, kalau kita mau lihat dari perspektif pembangunan di Indonesia ini kan kita harus menaruh desa itu sebagai pusat pertumbuhan atau pusat pembangunan. Oke. Kalau desa itu dibangun dengan baik, desa itu aman, kota pun juga aman. Gitu. Jadi tidak akan banyak orang yang berurbanisasi ke kota-kota, sehingga membuat kota itu jadi seperti sekarang ya, dead end, banyak penduduk. Padat gitu ya. Padat, infrastrukturnya juga belum tentu mampu menyediakan semua fasilitas yang diperlukan oleh para pendatang. Di sisi lain, desa di mana banyak resources ini yang mampu menjadi tumpuan ekonomi yang luar biasa, ini terus lama-lama kehabisan orang. Oke. Oleh karena itu, kita ingin sekali bagaimana desa itu menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga orang tidak perlu harus meninggalkan kampung halamannya untuk menderita di kota. Berarti emang Ibu selama ini keluar masuk desa tujuannya bukan sekedar untuk membangun PLTMH ya Bu ya? No, PLTMH itu tenaga listrik ya, skala kecil, ini hanya merupakan pintu masuk. Kalau kita bilangnya entry point, pintu masuk, di mana nanti desa itu bisa dibangun dengan lebih baik. Target yang Ibu sasar tuh desa yang seperti apa sih Bu? Kita selalu awalnya ini, karena dengan suami saya suka jalan-jalan, terus melihat desa-desa yang terus terang yang banyak gunungnya, karena biasanya dia ada hutan, Gunung, ya. terus kemudian ada sungai. Nah sungai inilah yang menjadi, pertama kali, menjadi sumber atau primary energy untuk terbangkitnya tenaga listrik yang menggunakan sumber daya air. Kalau ingin airnya tetap konstan, mengalir setiap tahun dan menghasilkan listrik buat Anda, tolong dong dijaga hutannya di mana sumber air itu akan secara kontinu mengalir. Berarti membangun kesadaran dari si masyarakatnya itu sendiri. Tapi dalam perjalanannya Bu, ketika Ibu masuk gitu ya, satu desa melakukan pendekatan untuk Ibu tawarkan misalnya membangun PLTMH, ada kendala-kendala yang dihadapi nggak sih Bu? Misalnya penolakan dari orang lokal gitu? Kalau kendala banyak, tapi justru biasanya tidak pernah datang dari orang lokal. Biasanya dari siapa? Aparat setempat. Kita tidak pernah datang langsung membangun gitu, tidak. Karena kan pembangunan itu harus muncul dari passion rakyat. Rakyat itu harus muncul dulu. Ya, Bu, ya? Gregetnya itu harus tumbuh bahwa mereka merasa, oh memang pembangunan ini untuk saya gitu, bukan untuk
Tri Mumpuni, bukan untuk IBK, bukan untuk pemerintah. No, pembangunan ini hanya betul-betul untuk rakyat. Jadi kita tunggu dan kita ajak diskusi, bicara, segala macam si rakyat ini sehingga muncul keinginan dari dalam untuk betul-betul membangun mereka sendiri. PLTMH itu sendiri, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, bisa dibilang kan memang nggak murah ya Bu ya, untuk pembangunannya gitu. Itu dana tuh dari Ibu sendiri semua kah? Atau ada dari pemerintah juga sih Bu sebenarnya? No. Saya biasanya cara mencari uang adalah bertemu orang-orang yang baik, yang punya hati. Nah, orang-orang yang baik, yang punya hati ini bisa secara pribadi, bisa berupa sebuah perusahaan yang memang sudah punya keuntungan yang luar biasa, atau biasanya donor ya, international agency yang mereka memang pengen uangnya termanfaatkan dengan baik, membawa dampak sosial sehingga rakyat bisa mendapatkan kesejahteraan, itu mereka akan mendukung. Gitu loh. Saya itu kan orang yang mengutamakan masyarakat itu menjadi subjek, ya, harus menjadi subjek, bukan objek pembangunan. Jadi masyarakat sendiri yang harus di-empower, diperkuat sehingga mereka muncul greget untuk membangunnya dari mereka. Ini perlu waktu. Nah, sistem ini sampai detik ini masih susah untuk diakomodir oleh sistem APBN. Jadi biasanya dana yang saya dapatkan ya dana dari banyak teman-teman, dari negara-negara luar yang nanti kita bisa mengadjust sesuai dengan seberapa jauh masyarakat itu betul-betul sudah siap untuk dibangun.